Assalamualaikum, halo pemilih cerdas. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk room tour episode kali ini kita bakal mengunjungi ruangan hukum atau yang disebut juga mungkin ruangannya sub bagian hukum. Sekarang ini lagi ada tadarus regulasi. Kita pengen tahu apa aja yang dibahas di dalamnya. Ini ikutin kita. Nah, untuk room tour kali ini kita nggak sendiri nih. Kita lagi ditemenin sama staf dari bagian hukum, yaitu Ibu Lia Noventi, Sarjana Hukum. Selamat siang, Ibu. Hai. Gimana Bu Tika, ada yang bisa dibantu? Iya nih, kita dari mau room tour, kita mau ngeliat produk-produk hukum di KPU Kota Banjar apa aja. Boleh kan Bu lihat? Boleh lah. Tapi yang lebih pastinya lagi, mending kita tanya sama Bapak Kasubagnya. Jadi teman-teman, kita Oke. kenalin dulu. Yuk. Ini dia Bu Tika, kita kenalin Bapak Kasubag Hukum KPU Kota Banjar, Bapak Endah Kurniawan S. Yeay, apa kabar Pak Endang? Baik, Bu Tika, ketemu lagi ya di Iya. room tour ya. Iya, room tour episode kali ini ke bagian hukum. Boleh ya? Kita Boleh, sharing-sharing ya? boleh. Tentang hukum nih, kan kayaknya kata-katanya hukum sepertinya jadi kayak takut ya yang Oh, kalau berhubungan sama dengar kata hukum ya. hukum itu ya. Iya, kita pengen kenalin nih. Kira-kira di sini tuh tupoksinya apa aja nih untuk bagian hukum? Oh gitu. Tadi sudah ngobrol dengan Bu Lia. Iya, udah. Ini Bu Tika, kalau hukum itu kan satu lembaga atau suatu bidang yang memang ada di KPU, baik itu di divisi hukum, komisionernya, kalau di sekretariatnya itu bagiannya bagian hukum, subagnya subag hukum. Jadi itu memang sudah ada di dalam ketentuan undang-undang dan peraturan KPU-nya. Jadi apa itu hukum, bagian hukum? Suatu bidang yang membidangi terkait dengan produk-produk, keputusan-keputusan, regulasi-regulasi yang ada di KPU. Jadi kita bergeraknya memang keterkaitan antara payung hukum, dasar hukum, ketika KPU mau melangkah, mengambil kebijakan, apa sih dasar-dasarnya, ya seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kayak peraturan-peraturan hukum juga ya. Peraturan hukum, kita dipinta pertimbangan terkait dengan regulasi, terkait juga tahapan pemilu, bagaimana akan mengadakan suatu sosialisasi penetapan keputusan terkait dengan penetapan calon, perolehan suara. Nah, kita di situ menjadikan suatu ramuan untuk keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Pembicaraan kali ini mungkin agak berat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat informasi yang lebih jelas mungkin ya tentang hukum ya. Nah, sekarang untuk produk-produk hukumnya sendiri, Ibu Lia atau Pak Endang? Ya, kalau kita ini 2010 gini. Kalau yang namanya keputusan itu di KPU itu dibagi dua, Bu. Ada keputusan yang memang ranahnya komisioner, Oh iya. KPU, itu ditandatangani oleh Pak Ketua langsung. Kalaupun ada yang dari sekretariat ya. Oh, jadi beda ya, Pak Sekretariat ya? beda. Oh iya. Ada yang sifatnya eksternal, mengikat untuk keluar juga keputusan-keputusan, itu ranahnya komisioner KPU. Kalau yang internal itu ada keputusannya Pak Sekretaris, kepala kantornya kepala gitulah. kantornya. Nah, kalau KPU udah berapa kita ya 2020 ini? 2020 kita sekitar 10 SK kalau yang KPU-nya. Sudah kita bikinkan 10, kita sudah 10 SK lah.
dan untuk sekretariatnya sekitar 30-an. sekitar 30. Jadi yang mengatur internal rumah tangga sekretariat KPU yaitu produknya dari Pak Jadi Sekretaris. diolahnya di sini ya, di Betul, jaringannya jadi kita pembuatannya gitu, seperti itu. Kalau misalkan nih teman-teman netizen yang budiman nih ya, pengen tahu tentang peraturan KPU, mungkin bisa download atau di mana nih Pak? Nah, itu jadi nyambung juga Iya. ketika kita sudah membuat SK dan sudah diberlakukan itu Iya. SK, kita ada yang namanya sistem informasi keterbukaan kan. Oh, iya. Nah, keterbukaan publik ini yang harus kita lakukan sosialisasi. Nah, untuk jaringan ini setelah kita produk hukum dapat, Iya. sudah kita buat, lalu kita share untuk masyarakat tahu. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme terkait dengan jaringan ini kita publis di media kita. Jadi media kita itu ada yang namanya link JDIH. Link JDIH. Apa itu Pak? Jadi JDIH itu jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Oh, jadi all about seperti hukum itu. ya. Nanti bisa bisa diakses ya. Iya. Apabila ada masyarakat luas, entah itu dari Kota Banjar ataupun di luar Kota Banjar ingin tahu produk-produk hukum Iya. yang sudah dibuat oleh KPU Kota Banjar, silahkan bisa dibuka linknya. Di Tinggal mana, klik Pak? JDIH-nya KPU Kota Banjar. Ada dua nih. Oh, ada dua. Kalau Iya. kita pengguna Android, Iya. silahkan bisa di Play Store di-download. Di Play Namanya Store. ya JDIH. JDIH. Ya, kalau itu khusus untuk KPU RI ya. Ya. Itu untuk KPU RI. Silahkan di-download. Sudah ada ya. Peraturan apapun, mau pilkada, mau pemilu, bagi teman-teman masyarakat ya, khususnya Kota Banjar mau tahu tuh bagaimana mekanisme pencalonan. Iya. Atau ada orang mau mencalonkan berapa Iya. persen, harus bagaimana bisa di download di Play Store, namanya JDIH KPU RI. JDIH KPU RI. Ya, ada di situ peraturan-peraturan. Semuanya sudah terangkum. Ada peraturan, ada keputusan, silakan tinggal di download. Nah, kalau lebih spesifik mau ingin tahu Iya. apa sih aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, Oh. KPU Kota Banjar. Iya. Nah, tinggal dilihat di JDIH KPU Kota Banjar. Oh, ada dua berarti ya. Ya, kan sekarang lebih canggih nih, Iya, smartphone-nya sekarang. lebih terkonek Iya. kembali Di gitu. era digital ya, jadi semua bisa mengakses ya, Betul. siapa saja ya yang Iya. mau menambah ilmu tentang hukum mungkin bisa ya Bu ya di download. Hukum dalam genggaman Ya, jadi sekarang hebat. seperti itu. Nah, yang menariknya di KPU Kota Banjar ini saya lihat sudah beberapa kali bagian hukum mengadakan yang namanya tadarus regulasi. Ya, Kira-kira seperti apa ini? Pembahasannya apa aja? Kalau dilihat menarik sekali ya. Sudah Ya. beberapa kali diadain. betul. Tadi ya, apa sih bagian hukum itu, kinerja kewenangannya seperti apa? Hukum itu memang selain menciptakan produk-produk hukum, dipinta terkait dengan dasar-dasar hukumnya, kita juga punya tugas dan pokoknya mencerdaskan dari SDM. Nah, jadi memang di kita ada kegiatan rutin seminggu 2 kali ya, Iya. Selasa dan kebetulan beliau yang menjadwal. Ibu Jadi Bu Lia dong yang menjadwalnya hari Selasa dan Kamis ya. Hari Selasa dan Kamis itu kita agendakan kelas pemilu tadarus regulasi biar melek lah. Apa sih perkembangan aturan Oh, jadi terus update sepanjang ya. ini ya. Iya. Karena kan pemilu ke pemilu itu tidak mungkin sama. Iya, iya. Karena setiap pemilu ke pemilu pasti ada yang baru. Kita harus berupaya mengupgrade ya keilmuan kita, mengupdate dasar-dasarnya. Jadi biar nggak kudet ya. Biar nggak kudet. Wah, update ya. Betul. Jadi itu mesti kita brainstorming ke teman-teman di KPU gitu. Hebat. Jadi kalau Buddha nanti bisa tuh diagendakan tuh. Boleh. Kita kalau misalkan nanti mau ada room tour lagi, tapi untuk yang tadarus regulasi bisa ya, boleh ya. Boleh tuh di update kita waktu melakukan regulasi ya, tadarus regulasi. Jadi semua udah dari aturan-aturan. Cuman per tema ya, Iya, kayaknya per tema. sesuai tahapan. Sesuai tahapan ya. Mau pemilu, mau pilkada. Karena kan ya itu tadi mementahkan tuh
banyak tuh masyarakat yang Iya. bertanya kalau KPU itu kalau nggak ada pemilu apa kerjanya gitu kan. Iya, banyak Nah. yang netizen juga yang bertanya-tanya ya. Kira-kira KPU itu selama 5 tahun ini Nah. gimana? Ternyata ini gitu Apa ya. kerjanya cuma pemilu doang? Nah. Enggak lah. Jadi selain, nah itu bagian hukum juga kan ada untuk pergantian antar waktu ya, pergantian antar waktu anggota DPRD ya kita ranahnya kita. Jadi terkait dengan persyaratannya kita lakukan Dibedah semuanya dibedah. ya. Jadi kalau bagian program mungkin update data pemilih, Ya. kalau di kita yaitu brainstorming terkait dengan regulasi-regulasi adanya pendaftaran partai politik nanti mau seperti apa, pencalonan. Kita juga mesti menyampaikan ke partai-partai ini loh terbarunya bagaimana partai politik menyajikan data keanggotaannya gitu kan, dana kampanyenya. Itu tugas-tugas kita memberikan arahan gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, nih mau ditanyain satu kali lagi. Tadarus regulasi itu kenapa dinamain tadarus regulasi? Kelihatannya seperti apa ya? Mungkin Sejarahnya gini, itu adalah warisan ya, Oh, iya. warisan dari dulu. Jadi dulu itu Butika kita dilakukan seminggu sekali, hari Jumat kebetulan, karena kan hari Jumat itu sedikit senggang lah waktunya. Kalau kebanyakan perkantoran lain mungkin olahraga ya, olahraga terus Jumat ceria. ceria gitu. Kalau kita dibikinkan satu kegiatan yang memang karena hari Jumat posisinya kita biasanya Iya. itu sebelum mengecas keimanan Iya. para laki-laki Jumatan ya kita upgrade terkait dengan keilmuan. jadi disebut tadarus regulasi. Nah, disebut tadarus regulasi. Jadi kita membedah aturan. Nah, kesininya akhirnya pegawai KPU Iya. ternyata antusias. Ya. Antusias. Nah, saking pertemuannya cuma 1 minggu sekali ya, permintaan mereka sedikit sedikit bernafsu gitu, iya. ingin menambah lagi beban. Antusiasnya ya. Saking antusiasnya dilakukanlah 2 kali dalam seminggu seminggu. dalam. Gitu. Itu untuk tadarus regulasi. Berarti sangat bermanfaat sekali ya, mungkin karena info-infonya ya, Iya. tentang buku mungkin, daftar pemilih atau tahapan, mungkin kita men-recharge lagi gitu Betul, ya. betul. Jadi kalaupun Bu Tika, ini buat netizen semua ya, kalau memang membutuhkan data, Ya. membutuhkan data informasi terkait dengan kepemiluan di Kota Banjar, kalau tidak sempat datang ke kantor Iya. kami, ya bisa tadi Boleh di diklik JDIH. ya di Iya. Play Store di JDIH KPU Kota Banjar. Mohon Ya, dan seperti yang satunya itu. lagi di JDIH KPU RI. Iya. Websitenya. Di websitenya gitu. Bisa. Bisa tuh di apa saja di situ ada. Bisa ya. Terkait batas minimal, terkait partai, mau pilkada mau pemilu juga ada di situ. Seperti itulah. Jadi betul-betul dalam genggaman sekarang Ya, itu. jadi tinggal baca. Tapi kan banyak ya kalau dilihat ada beratus-ratus. Ya. Ya jadi harus semangat baca mungkin ya. Apalagi para sekarang kan pemilih. di masa pandemi ya, Iya. di masa pandemi ini Sambil rebahan mungkin ya baca bisa peraturan. tuh bisa iya. baca-baca kalau ada warga negara yang ada di Kota Banjar ingin tahu bagaimana mencalonkan Iya. untuk pilkada, tinggal baca-baca saja di situ. Sudah terangkum kok, sudah jelas lah. Sekali ya. Oke nih, Bu Lia sama Pak Enda, selain produk-produk hukum yang tadi dijelaskan tadi ya, kan ini pas masuk tadi ada tulisan bagian hukum dan pengawasan. Oh iya, Iya. betul tuh. Bagian pengawasannya kayak gimana nih? Jadi gini ketika kita itu berdasarkan dari regulasi dari pusat itu tuh kita itu harus membentuk suatu pengawasan di internal kita sendiri yang dimana itu disebut dengan SPIP, Sistem SPIP. Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Satker kita sendiri Di yang lingkup KPU ini ya? Iya, yang dimana itu di bawah pengawasan dari Ibu Kadif Hukum dan Pengawasan. Nah, lini sektor iniannya subbagiannya itu dari subbagian hukum. Tuh, kalau misalnya nih apa aja nih sebagai tugas dan fungsinya bagian hukum ini sebagai pengawas gitu ya. Nah, kita itu punya tugas untuk mengontrol nih kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di masing-masing subbag dan capaian-capaiannya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti kita akan melaporkannya secara berjenjang juga kepada provinsi dan nanti akhirnya ke inspektorat seperti itu. Dan pelaporannya itu juga kita lakukan per triwulan. Per 3 bulan? Iya, per 3 bulan dan nanti ada pertahunannya yang akan Oh, disusun di awal tahun nanti tahun berikutnya seperti itu.
Jadi pengawasan itu mungkin sebagai filter juga ya Pak Endar Ya, ya. jadi saya nambah ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan Bu Lia itu rangkanya, frame-nya seperti itu. Jadi memang hukum itu kan memang harus berdiri di semua ya, di semua bidang. Jadi nggak bagian hukum itu berkutit di dalam pembuatan SK, pembuatan peraturan, nggak seperti itu. Seperti kalau di bagian produk kita pasti dilibatkan karena mereka butuh pleno kan, butuh Iya. pleno, kita bikinkan tuh terkait dengan berita acara plenonya ya kan, yang sering kita buat berita acara pleno. Kalaupun SK-nya ya pasti ke kita gitu, terkait dengan dasar hukum. Tempat konsultasi lah Oh, iya. terkait dengan daftar pemilihnya mau bagaimana ya pasti ke Iya. kita. Ranah terkait dengan PKPU-nya mau seperti apa. Bagian umum pun juga sama. Penyajian administrasi keuangan itu yang baik seperti apa terkait pajaknya gitu kan, kontrak-kontrak pengadaannya. Nah, itu pasti ke kita juga, banyak konsultasi koordinasi lah. Di teknis juga sama. Di teknis itu kan ada sosialisasi juga memang harus berkenaan dengan regulasi-regulasi. Apa sih ini yang mau disosialisasikan Oh, iya, gitu. Seperti kita kemarin tuh sosialisasi ke Ghost to Kampus ya. Kampus, Ghost ya. to Kampus itu kan pasti ada regulasinya. Apa sih yang mesti disosialisasikan? Entah itu yang namanya pemilih pemula, entah itu apa namanya terkait dengan mekanisme pencalonan. Nah, itu kita itu memang bukan hanya duduk di sini Iya, saja iya, gitu loh. iya. Kita mesti ada di mereka. Mereka ya. Karena mereka harus ada aturan-aturan mainnya. Nah, aturan main inilah yang nanti dikombain lalu dibikinkan SPIP. Jadi internal pengawasannya itu lebih ke kinerja. Sekarang kan zaman reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi itu dari pusat sudah diagendakan. Jadi bahwa lembaga-lembaga satker-satker itu memang harus membenahi diri. Terus kita pun melakukan pengawasan self interest-nya gitu ya. Jadi kita membuat pengawasan tersendiri terkait dengan tadilah yang disampaikan kegiatan-kegiatan, yang lain-lainnya pun ya ada di bagian kita pengawasan. Sekaligus di dalam pengawasan ada dong yang namanya brainstorming, muncullah tadarus regulasi. Oh, iya. Seperti itu terkait dengan SPIP. Mungkin kuliah tuh yang lebih dia karena pegang langsung tuh. Langsung ya. Jadi setiap 3 semester ya. Ya, setiap triwulan. Setiap triwulan selalu keliling ya. Wah, update ya. Apa saja pokoknya, kegiatan apa saja ya. Ya, setiap kegiatan. Jadi pengawasan itu kita updating terkait dengan masalah kepegawaian, ya kan? Pegawaian kita update setiap bulan, pegawai kita bagaimana, kehadirannya bagaimana, itu kan ya. Terkait juga dengan capaian itu tuh realisasi anggaran, ya kan? Realisasi anggaran kita per bulan itu dari sekian anggaran yang sudah kita realisasikan berapa, kita sampaikan apa saja nih yang dicapainya, dan presentasinya, output dari kegiatannya apa saja kita sampaikan. Kegiatan-kegiatannya juga biar, karena kan gini, setiap anggaran itu ada semacam motornya, Iya. ada apa haluannya. Nah, bagian kita tuh melakukan pengawasan, apakah setiap bagian itu melakukan uangnya diserap gitu kan, Iya. kegiatannya seperti apa, outputnya sesuai atau aturannya, tidak. sudah tercapai belum? Nah, gitu, seperti itu gambarannya. Jadi set interest terkait pengawasannya ada di kita, Di bagian hukum ya. bagian hukum. Bagaimana mensikapi suatu bidangnya sudah sesuai atau belum dengan aturan yang sedang berlaku. Seperti itu, Bu Tika. Nah, untuk rutinitas sehari-hari mungkin bagian hukum selain membuat SK apa Pak Endar? Gini, kalau kita kan di teman-teman hukum itu hukum itu dinamis. Jadi kita selalu controlling apa saja aturan yang memang sudah direvisi atau dicabut. Makanya setiap hari kita teman-teman ini selalu update, buka tuh regulasi. Nah, ini sambungannya terkait dengan pilkada ya. Iya. Pilkada kita kan di undang-undang yang lama itu untuk pilkada serentak itu kan 2024 ya, bulan November. Nah,
untuk KPU Kota Banjar itu, untuk Kota Banjar kan masa baktinya Bu Wali itu sampai 2023. 2023. Ya kan, sampai 2023. Nah, sementara harus nanti itu mengisi kekosongan sampai 2024. Nah, kita pantau undang-undangnya seperti apa. Karena ada wacana juga nih, Bu Tika. Iya. Ada wacana untuk yang pilkada serentak 2024 itu nanti akan ditarik tuh Oh, gitu. menjadi tahun 2022. Tapi itu hanya baru sebatas Baru wacana wacana ya. ya. Kita pun ya setiap hari gitu Ya. paling mantaunya buka JDIH-nya KPU RI, terus kita juga dilihat di RDP-nya dengan Dewan Oh, gitu. Terus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga kita buka. Jadi setiap hari itu kita mengupdate itu. Update terus ya. Update terkait dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan pilkada. Karena yang terhambat itu pilkada. Pilkada ya. Kan sekarang tuh yang 2020 tuh masa pandemi nih. Masa pandemi itu akan berakhir nanti 2024. Iya. Itu karena undang-undang kan. Otomatis aturannya juga ya. Iya, aturannya pun kita mesti update. Iya. Bagaimana mensikapi menarik kan sekarang Iya. itu kok pilkada dilanjut gitu Iya, ya. pro dan kontra ya Pak. Pro dan ya. kontra pilkada itu kok dilanjut untuk 2020 ya, karena kita kan user ya, pengguna aturan. Karena di undang-undangnya udah beberapa kali sempat kita di stop tahapan karena pandemi ini, karena ini kan kegiatan pilkada ini disinyalir takut ada penularan kan, Oh, klaster pilkada gitu, dikhawatirkan menular. Jadi tapi dengan catatan-catatan akhirnya kita dibuka lagi terkait dengan tahapannya. Yang semulanya 2020 itu dilaksanakan kemarin September. ya. Jadi kita di Desember ya, Desember. di Desember di Jawa Barat itu ada 8 kabupaten kota ya. Nah, untuk di Jawa Barat. Nah, Banjar tuh enggak. Banjar itu nanti di 2023 ya. Bu Tia ketawa-ketawa terus, senyum-senyum karena beliau ini kedua kali ya berarti ya untuk wali kota di sini ya. Kemarin di sini nggak? Udah di sini belum ya? Masih baru. Berarti Baru. 2023 nanti 2024 itu beliau pertama di sini untuk jadi pelaku sejarah Iya, gitu iya. terkait dengan pemilu wali kotanya. Jadi ya itu tadi kegiatan rutinnya selain tadi yang sudah saya Iya. sampaikan, kita selalu updating data, updating regulasi. Mantau jadi hanya KPU RI, mantau dari DPR, mantau dari Mahkamah Konstitusi. Iya, dulu melihat untuk aturan-aturan apa aja yang baru. Betul, ya. aturan terbarunya Harus seperti update apa. terus. Kita mesti sampaikan karena Iya. ya itu tadi dinamis ya yang Iya. namanya aturan itu tidak stagnan. Lah pemilu mah dari pemilu gitu-gitu kan ya nggak bisa. Pemilu ke pemilu itu pasti ada perubahan-perubahan update-nya. Jadi itu saya kira. Terus kita suka ini juga Pak, apa namanya, sharing kalau misalnya ada kejadian apa nih di kabupaten kota lain. Oh, iya. Nah itu akan menjadi pelajaran juga buat kita Pelajarannya, kan. iya. Ya siapa tahu nanti Terjadi ada. di kita gitu Iya, ya. Jadi kan teman-teman ini ada Bulia sama Pak Iwan tuh ada di grupnya, punya grup WA juga kan, Ada, se ya. Jawa Barat, kadang ada yang se-Indonesia grup itu. Jadi banyak tuh kejadian-kejadian di luar ya, di luar ada aturannya gitu, mesti bagaimana. Nah kita kalau menemukan hal seperti itu, pasti kita punya referensi mesti bagaimana. Jadi melihat dari KPU kabupaten yang lainnya kalau Betul. ada kasus apa mungkin Itu yang rajinnya Bulia tuh, mencari Hebat, hal-hal Bulia. tuh. Keren lah, bagus apa imbang gitu. disponsori oleh Pak Enda. Diperkuat. Itu saya kira Bu Tika terkait kegiatan kita sehari-hari. Ya. Ya. Aduh, oke deh nanti kapan-kapan kita mau ngintip-ngintip nih tadarus regulasi Boleh, yang boleh. diadain sama bagian Bagian hukum hukum. ya. Kali ini mungkin sampai segini aja ya. Terima kasih Bapak Enda Kurniawan Esa dan juga Ibu Sama-sama, Liana Fenty Bu SH. Tika. Senang sekali kita nambah wawasan, nambah ilmu ya tentang produk-produk hukum. Jangan lupa juga buat pemilih cerdas kalau mau mengetahui tentang produk hukum yang lainnya ada di JDIH ya. Diklik aja di Play Store JDIH KPU RI ataupun JDIH KPU Kota Banjar. Mungkin ada pesan dan kesan mungkin untuk para pemilih cerdas nih, Apa nih? Pak, Iya, ayo. Pak Enda, Bulia. Pesan-pesannya apa nih? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa perkaya ilmu dengan membaca peraturan-peraturan KPU. Keren nih. Dan Bagus Pak Enda sih. mungkin
Ya, pokoknya buat semua masyarakat yang ada di Kota Banjar maupun di luasnya Indonesia ya, jaringan dokumentasi informasi hukum ini sangat berguna sekali bagi kita mau mengupdate keilmuan. Situ saja lah, cukup. Harus punya semangat baca juga ya buat para pemilih cerdas Betul. supaya kita tambah informasi, tambah wawasan juga. Oke, terima kasih. Minta tolong dong, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk para pemilih cerdas. Sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. share jika ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.